Wajah Lazarus memang tidak menarik, apalagi banyak boroknya. Tetapi yang berani memandang Lazarus, mengangkatnya, mengasihinya, itulah yang menempuh jalan hidup sejati. Sementara orang kaya yang dikisahkan dalam Injil, ia pun tidak berbagi, bahkan membiarkan Lazarus mengambil dari remah-remah meja makannya. Sungguh keterlaluan. Saudara-saudari, saya tegaskan lagi, jalan menuju hidup abadi adalah jalan belas kasih. Iman kita mesti bertanggung jawab. Itu yang nanti akan ditanyakan Tuhan. Itu nanti yang dipertanggungjawabkan oleh kita. Apakah kita sungguh-sungguh berani bahkan menanggung kelemahan, kemiskinan, penderitaan sesama kita atau tidak? Lazarus juga wajah Kristus. Tidak perlu kita mencari di tempat yang jauh. Banyak yang terdekat di antara kita. Nggak usah bingung mau nyumbang kemana. Kalau Anda kolektor itu 10%-nya masuk dana kaum papa. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh melihat di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh. Banyak orang yang sungguh-sungguh membutuhkan kepedulian kita. Dan itu kita hayati, kita pahami sebagai jalan menuju hidup abadi. Kita memberi, tidak perlu menunggu kita lebih. Justru orang yang kaya adalah orang yang mampu memberi, terus berbagi. Bukan orang yang hanya hobi ngumpulin, tapi orang yang suka berbagi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, selamat sore berkah dalam. Mari kita mengikuti Ekaristi, menghadap Tuhan, mengalami Tuhan sendiri dalam Ekaristi Minggu biasa ke-26. Melalui firman Tuhan kita diingatkan bahwa kita memang bertanggung jawab atas diri kita masing-masing, atas keluarga kita. Namun kita yang beriman pada Yesus juga dipanggil untuk bertanggung jawab pada sesama, terlebih mereka yang menderita, yang sakit, yang miskin. Kepedulian ini bersumber dari pengalaman kita akan Allah, di mana Allah sangat peduli terhadap kita sendiri. Mari kita siapkan hati dengan mengakui kelemahan kita. Kerap kali kita acuh tak acuh terhadap sesama, bahkan melukainya. Kita akui, kita mohon pengampunan supaya layak ikut serta dalam peristiwa yang agung ini. Hampir saja mencium bunga. Karena wangi mungkin ya. Nanti habis ini masih ada pembaruan janji perkawinan. Maka saya akan berusaha homilinya singkat, biar misalnya nggak lama. Saudara-saudariku, kita diajak untuk beriman dengan tanggung jawab. Beriman bukan hanya untuk diri pribadi, untuk keselamatanku munggah swarga, enggak. Beriman yang bertanggung jawab itu artinya bertanggung jawab terhadap orang lain. Terlebih mereka yang lemah, miskin, menderita, sakit. Injil pada hari ini sangat jelas. Tetapi jangan disalah tafsirkan. Seakan-akan orang miskin pasti masuk surga, orang kaya pasti masuk neraka. Ini tafsiran yang ngawur. Sudah miskin akhirnya masuk neraka ya oke. Kaya raya hidupnya baik masuk surga ya oke. Maka mari kita sungguh-sungguh mengupas, mendalami. Dan nantinya dalam hidup sehari-hari perbuatan moral kita sungguh-sungguh didasari oleh kepedulian. Sebetulnya latar belakang atau pesan dari Injil ini mengajak agar kita sungguh-sungguh berkelakuan dengan baik. Bukan hanya beribadat dengan baik, berdoa dengan baik, worship dengan baik, penyembahan terus, penyembahan tiada henti. Tapi bagaimana kelakuan kita? Perbuatan moral kita, kita adalah medan perwujudan iman kita. Saya ulangi, perbuatan moral kita adalah medan perwujudan iman kita. Saya ulangi, perbuatan moral kita adalah medan perwujudan iman kita. Saya ulangi, perbuatan moral kita adalah medan perwujudan iman kita. Saya ulangi, perbuatan moral kita adalah medan perwujudan iman kita. Saya ulangi, perbuatan moral kita adalah medan perwujudan iman kita. Saya ulangi, perbuatan moral kita adalah medan perwujudan iman kita. Saya ulangi, perbuatan moral kita adalah medan perwujudan iman kita. Saya ulangi, perbuatan moral kita adalah medan perwujudan iman kita. Saya ulangi, perbuatan moral kita adalah medan perwujudan iman kita. Saya ulangi, perbuatan moral kita adalah medan perwujudan iman kita. Saya ulangi, perbuatan moral kita adalah medan perwujudan iman kita. Saya ulangi, perbuatan moral kita adalah medan perwujudan iman kita. Saya ulangi, perbuatan moral kita adalah medan perwujudan iman kita. Saya ulangi, perbuatan moral kita adalah medan perwujudan iman kita. Saya u
Medan perwujudan iman kita itu ya perbuatan moral setiap hari. Baik, saya masih ingat akan pengalaman ini. Suatu kali saya nonton bioskop, karena penonton yang masih ada di dalam, karena filmnya belum berakhir, saya ya nunggu di depan pintu keluar itu. Pintu masuk belum dibuka. Setelah dibuka, ada ibu-ibu dengan pakaian gamis gitu melihat saya, kemudian memanggil saya. Saya sebetulnya sulit untuk mengenali dia karena rapat sekali. Sudah pakai kerudung hitam, lalu hanya tinggal sekian, itu pun pakai kacamata. Ya orang mudeng tuh aku. Tapi dia sudah seperti sangat kenal sekali. Aku pikir kayak ini penipu. Enggak, ini Romo Mardi kan. Iya, gimana sehat? Sehat. Tapi saya tetap mikir Kiki sopo ya. Masa enggak kenal saya? Ya gimana ya, saya nebak-nebak umatku banyak ya. Ya gini aja Romo, ini kan sudah mau masuk itu. Lalu minta nomor WA boleh? Saya juga masih ragu-ragu nih, tukang tipu piye. Njaluk nomor WA barang ketok wis gapyak. Oke, lalu saya kasih. Oke, saya nonton, udah beberapa hari kemudian saya dihubungi dan dia mengatakan bahwa dulu dia Katolik. Loh, saya kan umatnya Romo. Oh, saya ya kayak ngerti, oke biar umatku. Ya ini gembala yang nggak baik, ini nggak mengenal dombanya. Lalu, gimana? Saya ya nggak mengenali gitu. Ya saya, oke, tapi saya nggak bisa cerita di sini. Gitu. Oke. Lalu suatu kali ngubungi lagi, Romo tak ajak makan, mau enggak? Oh ya. Lalu saya makan yang enggak di tempat yang mewah enggak. Lesehan pecel lele dekat gereja gitulah. Lalu dia kok enggak pakai kerudung semua ya, jilbab lu enggak pakai. Loh kamu kok enggak pakai? Iya kan mau ketemu Romo. Enggak apa-apa, kamu pakai itu saja, enggak apa-apa. Ya. Ya nanti Romo canggung, enggak. Lalu intinya cerita bahwa dulu dia punya alasan kuat untuk meninggalkan gereja, pindah ke iman yang lain. Ketika dia SMA, jadi itu anaknya sudah satu, sudah menikah tentu di luar gereja. Lalu saya dulu tidak bisa bayar SPP. Lalu Romo yayasan saya itu saya temui. Saya pikir itu solusi. Tapi ternyata saya dibilang, kamu itu siapa? Sudah nggak aktif ke gereja, miskin lagi. Duneke koyo ngono keloro-loro bocah kuwi. Saya ngomong miskin, tapi dia Romo itu bilangnya kere. Itu semakin sakit. Dia masih menangis saat itu, tanda bahwa dia masih luka. Ya. Romo tahu kan, itu kan temannya Romo. Ya, aku ya piye ya. Ya. Saya juga kaget. Oke. Dia kalau hanya pindah gereja ya itu ya masih mending lah, pindah paroki gitulah. Tapi ini pindah iman, sungguh-sungguh sampai ya menggetarkan sekali. Kamu sudah tahu tidak punya uang kok yang sekolah di sekolah Katolik, sampai begitu. Pokoknya panjang. Oke, singkatnya itu. Ya tentu dia akan kembali lagi ke Katolik sulit karena suaminya juga sudah, ya anaknya juga sudah pengajian dan sebagainya, pokoknya gitu. Tapi dia masih mengakui bahwa kerap kali tiap malam sendiri dia berdoa secara Katolik. Baik, saya potong saja. Saudara-saudariku, kendati teman saya itu imam yang mestinya mengikuti, menghayati sabda Tuhan, tetapi memang tidak mudah. Memperhatikan orang miskin itu enggak menarik. Juga bagi para imam lebih senang dekat dengan yang kaya, bisa punya mobil pribadi, lalu mobil pribadinya itu diparkir di dekat gereja, padahal ada umat yang sungguh-sungguh mengalami sandungan dengan melihat mobil itu. Kita semua dipanggil untuk menghayati kepedulian Allah terhadap orang miskin. Kita dipanggil untuk menghayati bela rasa kepada orang miskin. Kita dipanggil untuk menghargai orang berdasarkan martabatnya, bukan kekayaan, apalagi aksesorisnya. Jalan menuju ke surga adalah jalan belas kasih, bukan jalan kekayaan. Wajah Lazarus memang tidak menarik, apalagi banyak boroknya. Tetapi yang berani memandang Lazarus, mengangkatnya, mengasihinya, itulah yang menempuh jalan hidup sejati. Sementara orang kaya yang dikisahkan dalam Injil, ia pun tidak berbagi, bahkan membiarkan Lazarus mengambil dari remah-remah meja makannya. Sungguh keterlaluan. Saudara-saudari, saya tegaskan lagi, jalan menuju hidup abadi adalah jalan belas kasih. Iman kita mesti bertanggung jawab. Itu yang nanti akan ditanyakan Tuhan. Itu nanti yang dipertanggungjawabkan oleh kita. Apakah kita
sungguh-sungguh berani bahkan menanggung kelemahan, kemiskinan, penderitaan sesama kita atau tidak. Lazarus juga wajah Kristus. Tidak perlu kita mencari di tempat yang jauh, banyak yang terdekat di antara kita. Nggak usah bingung mau nyumbang kemana. Kalau Anda kolektor itu 10%-nya masuk dana kaum papa. Tapi kalau Anda sungguh-sungguh melihat di sekitar kita, nggak usah jauh-jauh, banyak orang yang sungguh-sungguh membutuhkan kepedulian kita. Dan itu kita hayati, kita pahami sebagai jalan menuju hidup abadi. Kita memberi, tidak perlu menunggu kita lebih. Justru orang yang kaya adalah orang yang mampu memberi, terus berbagi. Bukan orang yang hanya hobi ngumpulin, tapi orang yang suka berbagi. Semoga iman kita semakin mantap, iman yang bertanggung jawab. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa. Marilah menyatakan misteri iman kita. Kelihatan hingga Engkau datang, Tuhan bersamamu. Kita sekalian dan yang kita doakan dalam Ekaristi ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Misa sudah selesai, pergilah dalam damai.